Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Hanifah Maulani, semester 5B, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori hukum pembangunan menurut Profesor Mohtar Kusuma Atmaja dan hukum sebagai rekayasa sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Baik, yang pertama yaitu teori hukum pembangunan menurut Profesor Mohtar Kusuma Atmaja. Inti dari teori pembangunan ialah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Profesor Mohtar tidak kemudian menyarankan Indonesia untuk menjadi case law atau mengubah sistem menjadi common law. Tapi dalam teorinya, beliau hendak memandang bagaimana hukum tertulis bisa terus mengakselerasi pembangunan. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia dilandasi peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan itu, Profesor Mohtar Kusuma Atmaja memiliki pandangan akan dominannya peran peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana hal tersebut merupakan salah satu kondisi objektif dalam teori hukum pembangunan yang diusungnya. Profesor Mohtar mendeklar dalam konsep teoretiknya bahwa peran peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sangat dominan. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang pendekatannya lebih ke hukum jurisprudensi. Seperti di Amerika, ujar guru besar bidang kekayaan intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sekaligus staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Profesor Ahmad M. Ramli, pada webinar Profesor Mohtar Kusuma Atmaja dan kontribusinya bagi hukum Indonesia dengan topik hukum dan pembangunan. Sebagai seorang yang terlibat dalam penanganan bidang telekomunikasi dan digital, selama ini ia melihat betul alasan dibalik kesuksesan Amerika Serikat melahirkan berbagai platform digital seperti Google, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Tidak terlepas dari sistem hukum negara Paman Sam itu, pasalnya di negara-negara tersebut memiliki prinsip sepanjang tidak dilarang negara maka sah untuk dilakukan. Hal tersebut berimplikasi pada cepatnya pembuatan platform digital dan sebagainya. Berbeda dengan di Indonesia, di mana masyarakat baru dapat melakukan suatu hal jika telah secara tegas diperbolehkan oleh hukum. Profesor Ahmad melanjutkan, sebetulnya Profesor Mohtar juga mengatakan bahwa meski Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang teguh pada hukum tertulis, tetapi Indonesia bukan menganut prinsip legisme. Terlepas dari peraturan perundang-undangan, hakim juga bisa mengeksplor nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, sisi sosiologis tetap diperhatikan. Kondisi objektif lain pada teori hukum pembangunan Profesor Mohtar Kusuma Atmaja dalam analisis yang dilakukan guru besar FH Unpad itu adanya kesesuaian dengan praktik internasional. Adanya asumsi hukum menghambat perubahan masyarakat, serta masyarakat yang cepat berubah juga menjadi basis dari teorinya. Itu yang ada di benak Profesor Mohtar waktu itu. Saya waktu S1 masih ikut kuliah-kuliah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hukum sebagai rekayasa sosial. Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya, ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Pendapat Roscoe Pound tersebut benar ketika ia memandang hukum sebagai sebuah putusan-putusan hakim dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Pernyataan Roscoe Pound tersebut pada awal Orde Baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dalam sistem hukum sipil atau civil law system yang diterapkan di Indonesia yang menganut model hukum Eropa, hukum adalah sebuah aturan undang-undang yang notabene merupakan produk kekuasaan penguasa.
Dalam konteks ini, maka hukum diterapkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum. Dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan hukum tersebut. Pada kondisi yang demikian, maka hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya. Hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya. Ketika kekuasaan berada di tangan orang-orang yang zalim, maka hukum akan begitu diikuti. Penguasa yang zalim akan menggunakan hukum untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya nyaris tanpa kendali. Hal ini terjadi di banyak negara berkembang yang mengadopsi teori Roscoe Pound tersebut. Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di masyarakat. Tool tidak diterjemahkan menjadi alat, tetapi sarana, sebab hukum berkelindan dengan konteks kemasyarakatan, seperti faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan kebudayaan. Mazhab ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positivisme hukum yang diprakarsai John Austin dan Hannah Kelsen. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering kali pertama dikemukakan Roscoe Pound, pemikir yang jadi pentolan mazhab hukum anthro-sociological jurisprudence. Penerjemah tool sebagai alat memiliki konotasi mekanistik kaku yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan. Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkutat pada proposisi. Pertama, hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas di mana memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. Kedua, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang. Ketiga, hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem untuk menghadapi tuntutan kemanusiaan. Keempat, tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas. Di Indonesia, gagasan Pound diadopsi secara jenius oleh Mohtar Kusumaatmadja. Guru besar hukum internasional dari Universitas Padjadjaran itu mengemukakan satu teori yang juga berangkat dari gagasan bahwa hukum mesti difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.